Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita semua bisa melaksanakan diskusi tatap muka walaupun menggunakan media online. Yang saya hormati Bapak Pengampuh dosen mata kuliah Manajemen dan Supervisi Pendidikan, Pak Saiful Bahri, yang sama-sama saya cintai dan banggakan, teman-teman mahasiswa seperjuangan. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya di sini bertindak sebagai moderator atas nama Hasim Asari dan satu rekan teman saya akan mempresentasikan hasil pemahaman kami tentang manajemen personal. Baik, langsung saja saya pemateri pertama akan membahas masalah. Yang pertama itu terkait masalah manajemen, yang kedua terkait masalah organizing, yang ketiga masalah manajemen personal, yang keempat tujuan manajemen personal. Baik, saya akan membahas materi yang pertama yaitu terkait masalah manajemen, yang dimana manajemen menurut bahasa yaitu mengatur, mengelola, dan mengurus suatu kegiatan, yang dimana juga terdapat suatu pengertian, tiga pengertian. Yang pertama itu manajemen sebagai suatu proses, yang kedua manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia, yang ketiga manajemen sebagai suatu ilmu sains dan sebagai seni art. Adapun menurut George Robert, manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain yang terdiri dari tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Yang B, pengertian organizing atau organisasi, yang dimana memiliki 5 tahapan. Yang pertama, menyusun struktur formal, mengelompokkan, mengatur, dan membagi tugas organisasi. Maksudnya di sini agar tujuan organisasi itu dapat tercapai secara efisien. Organisasi ini sangat erat kaitannya dengan manajemen personalia karena manajemen personalia merupakan sub bidang dari manajemen umum, di mana manajemen personalia memspesialisasikan pada sumber daya manusia yang berkaitan dengan perilaku manusia itu sendiri atau yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Yang C yaitu pengertian manajemen personal atau manajemen personal. Personal sering kita tahu yaitu artinya menyendiri. Jadi personalia menurut kata adalah berhubungan dengan orang atau orang lain atau bagian instansi atau suatu perusahaan. Manajemen personalia lebih dikenal dengan manajemen sumber daya manusia atau manajemen personal merupakan fungsi bagian dari suatu manajemen yang berkaitan dengan manusia, khususnya bagaimana menjalin kerjasama dalam mengembangkan dan menumbuhkan kebijaksanaan dalam mempengaruhi orang yang membentuk organisasi, maupun dalam membantu para pemimpin sebagai manajer untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Adapun menurut Flippo, manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengadaan, pembangunan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja karyawan, yang dimana dimaksudkan untuk mencapai tujuan individu, karyawan, perusahaan, organisasi, atau masyarakat. Tujuan manajemen personal. Adapun tujuan manajemen personal berhubungan dengan tujuan perusahaan secara umum. Hal ini dikarenakan manajemen perusahaan berusaha untuk menimbulkan efisiensi dalam bidang tenaga kerja sebagai efisiensi keuntungan dan kontinuitas. Di sini ada 2 macam tujuan manajemen personal. Yang pertama, produk mindset atau efisiensi daya guna. Yang ketiga, people mindset atau kerjasama. Kenapa begitu? Karena manajemen personal ini menyangkut usaha untuk menciptakan kondisi di mana setiap karyawan didorong untuk memberikan sumbangan sebaik mungkin bagi atasannya, karena kita tidak dapat mengharapkan efisiensi yang maksimal tanpa kerjasama yang penuh dari karyawan.
Mungkin sekian dari saya, dan pemateri yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu saya Azuro. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi penyampaian materi dari saya sendiri ataupun selaku pemateri pertama. Kita lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu Soraya Azuro. Kepadanya waktu dan tempat di rumahnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh saudara Hasyim Asyari, yaitu materi yang ke E dan yang ke F, di mana materi yang ke E adalah fungsi manajemen personal. Fungsi manajemen personal dibagi menjadi dua. Yang pertama secara umum dan secara operasional. Secara umum dibagi menjadi 4. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, dan yang keempat pengawasan. Secara operasional dibagi menjadi 5 fungsi. Yang pertama fungsi pengadaan. Fungsi pengadaan dibagi menjadi 2 sumber, yaitu sumber eksternal dan sumber internal. Yang kedua, fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan dibagi menjadi 2. Yang pertama, metode latihan untuk karyawan non-manajerial. Yang kedua, metode pelatihan untuk karyawan manajerial. Yang ketiga adalah fungsi pemberian kompensasi. Kompensasi adalah imbalan jasa yang diberikan kepada karyawan, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial, yang secara adil dan layak sesuai dengan kinerja karyawan terhadap pencapaian tujuan perusahaannya. Yang keempat, fungsi pengintegrasi. Yang dimaksud dengan integrasi di sini adalah penyesuaian antara perbedaan kepentingan perusahaan dengan karyawan secara individu agar dapat bekerja sama secara harmonisasi dan mencapai tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, yang kelima, fungsi pemeliharaan. Di dalam fungsi ini ada 2 hal yang harus dipertahankan, yaitu sikap positif karyawan terhadap tugas-tugas serta melalui proses komunikasi yang baik dalam organisasi dan mempertahankan kondisi fisik karyawan melalui program kesehatan dan keamanan. Dan materi yang terakhir, materi yang ke F adalah tugas manajemen bagian personal. Tugas yang paling utama dari bagian personalia adalah menyediakan tenaga kerja dalam kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan oleh masing-masing bagian dalam perusahaan. Pendekatan-pendekatannya antara lain pendekatan sumber daya alam, pendekatan manajerial, pendekatan sistem, dan pendekatan provokatif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Apabila ada yang kurang penyampaian dari kami, silahkan ditanyakan, dan selebihnya kami akan serahkan ke forum. Jika ingin bertanya, silahkan memuat format. Yang pertama, nama, NIM, langsung pertanyaan. Dan saya sebagai moderator Hasyim Asyari dan teman saya Soraya Azuro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.